Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Fahira, mahasiswa jurusan Hubungan Internasional tahun 2020 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya akan membawakan materi mengenai Masterpiece of Muslim Philosophers. Saya membaginya menjadi 5 bagian, dimulai dari makna filsafat, kemudian sumber pemikiran, tokoh-tokoh terkenal, karya dan manfaatnya, serta bukti fisik lain selain kitab. Yang pertama mengenai makna filsafat. Seperti yang kita ketahui, filsafat berasal dari bahasa Yunani filosofi. Philo artinya cinta dan sophie artinya kebijaksanaan atau kebenaran. Namun dalam metodologi Islam tradisional dikenal istilah falsafah untuk menggantikan filsafat atau filosofi dari Yunani. Namun orang-orang Arab lebih familiar dengan istilah hikmah. Hikmah artinya kebijaksanaan dan memiliki arti yang lebih luas dari falsafah. Al-Kindi mendefinisikan filsafat sebagai ilmu yang mempelajari tentang hal-hal menurut kapasitas manusia, di mana tujuan ilmiah dari filsuf adalah untuk mencari dan bekerja memunculkan kebenaran. Kemudian berbicara tentang sumber pemikiran filsuf Islam, terdapat 4 sumber yang saya kumpulkan. Yang pertama Al-Quran, kemudian peradaban Mesir kuno, peradaban Mesopotamia, dan translasi teks dari filsuf besar lainnya. Yang pertama Al-Quran. Kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya ini menjadi landasan berpikir bagi para filsuf muslim, dan ini juga menjadi pembeda mereka dari para filsuf di Yunani. Al-Quran memberikan kesempatan bagi siapapun untuk memikirkan apa yang terjadi. Hal ini sejalan dengan ayat pertama yang turun dari Jibril untuk Rasulullah SAW, yakni Iqra. Di sini terdapat anjuran untuk manusia untuk membaca, melihat, merenungkan, dan memikirkan apa yang terjadi di sekitar mereka. Kemudian peradaban Mesir kuno. Melalui peradaban ini terdapat gagasan keabadian. Bagi orang-orang Mesir, mereka percaya bahwa ketika orang-orang meninggal dunia, mereka akan menghadapi suatu hari yang disebut dengan hari kebangkitan. Kemudian apapun yang mereka lakukan di dunia akan mendapatkan balasan baik atau buruk sesuai dengan takarannya. Dan terakhir, para filsuf juga belajar dari Mesir kuno dari prestasi mereka di bidang seni, arsitektur, dan pemerintahan. Kemudian peradaban di Mesopotamia. Di Mesopotamia, benih pertama monoteisme dalam domain agama dan adanya batu pertama dalam fondasi etika, politik, hukum, sains, matematika, fisika, dan seni. Juga di Mesopotamia ditemukan prinsip aljabar dan geometri yang menjadi dasar dalam perhitungan matematika saat ini. Juga terdapat translasi teks dari filsuf besar lain. Terjemahan teks ke dalam bahasa Arab menjadi populer selama kekhalifan Abbasiyah pertama, terutama di era Khalifah Al-Ma'mun. Para penerjemah tidak hanya menerjemahkan teks asli, tetapi juga terjemahan, penjelasan, dan klarifikasi yang ditulis oleh pemuja mereka. Tubuh karya ini menciptakan budaya sumber daya bagi filsuf muslim yang ingin memperluas pengetahuan dan pemikiran mereka. Kemudian kita mengenal tokoh filsuf muslim. Saya ambil 4 contoh. Yang pertama Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq Al-Kindi atau yang kita kenal sebagai Al-Kindi. Al-Kindi adalah seorang pembesar filsafat sekaligus ahli di bidang kedokteran dan astronomi. Ia lahir dari keluarga berdarah Arab di daerah Jazirah Arab Selatan. Salah satu kelebihan dari Al-Kindi adalah menghadirkan filsafat Yunani kepada kaum muslimin, namun terlebih dahulu dengan mengislamkan pikiran-pikiran asing tersebut. Kemampuannya menguasai bahasa Yunani memudahkannya mempelajari buku karya Aristoteles, Ptolemy, dan Porphyry. Kemudian Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali atau yang kita kenal sebagai Al-Ghazali. Al-Ghazali dikenal sebagai Hujjatul Islam karena daya ingat yang kuat dan bijak berhujjah. Ia memiliki ketinggian ilmu dan memiliki kesempatan untuk menjadi guru besar di Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Dengan kesempatan itu, ia bisa pergi ke Mekah, Madinah, Mesir, dan Yerusalem dan bertemu dengan para ulama untuk belajar ilmu kepada mereka. Kemudian Abu Nasir Muhammad bin Al-Farah Al-Farabi atau yang kita kenal sebagai Al-Farabi. Di kalangan orang-orang Latin Tengah, Al-Farabi dikenal sebagai Abu Nasir.
Dia memulai karir pengetahuannya dengan hijrah ke kota Baghdad, di mana kota tersebut adalah kota pusat pengetahuan keilmuan. Ia dikabarkan juga menguasai 70 bahasa dengan 4 bahasa aktif yang ia gunakan, yakni Arab, Persia, Turki, dan Kurdi. Terakhir, Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hasan Ali bin Sina, atau yang kita kenal sebagai Ibnu Sina. Ia dikenal sebagai Avicenna di dunia barat. Tokoh ini terkenal karena sumbangsihnya terhadap perkembangan ilmu kedokteran, dan tulisan-tulisannya menjadi rujukan bagi sarjana di kedokteran barat. Setelah membahas tokoh-tokoh, kita akan lanjut membahas mengenai kitab para filsuf. Saya ambil masing-masing satu. Yang pertama kitab dari Al-Kindi, yakni Al-Falsafah Al-Ula. Al-Falsafah Al-Ula membahas mengenai pengetahuan di alam realitas dan mempelajari keilahian dan keesahan Tuhan. Kemudian Al-Ghazali membahas mengenai 20 hal yang ia kritik dari filsuf sebelumnya dalam kitab Tahafut Al-Falasifah. Kemudian dari Al-Farabi, ia menghasilkan kitab Al-Madinah Al-Fadilah yang membahas mengenai kenegaraan. Ia juga membahas teori negara utama atau Madinah Al-Fadilah, kemudian 4 negara yang rusak yang ia sebut sebagai Madinah Al-Jahilah, Madinah Al-Fasikah, Madinah Al-Dolalah, dan Madinah Al-Mutabadilah. Terakhir kitab dari Ibnu Sina yang kita kenal sebagai Al-Kanun fi Al-Ib. Dari kitab Al-Kanun ini terdapat kaidah-kaidah kedokteran di dalamnya. Selain itu juga Ibnu Sina menggambarkan sketsa-sketsa yang artinya Ibnu Sina juga benar-benar mendalami ilmu kedokteran. Ia mengajarkan metode pembedahan yang didahului dengan disinfeksi untuk mensterilisasi luka. Selain kitab juga terdapat bukti fisik lainnya dari kejayaan para filsuf pada zaman tersebut, yakni Baitul Hikmah atau House of Wisdom. Baitul Hikmah adalah sebuah pusat pendidikan bagi para filsuf untuk menuntut ilmu di Baghdad sebagai pusat dari kekuasaan dinasti Abbasiyah. Baitul Hikmah ini didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, dan tokoh-tokoh terkenal yang pernah menuntut ilmu di sana yakni Al-Kindi, Al-Khawarizmi, Al-Farabi, hingga Ibnu Khaldun. Berikut ilustrasi kegiatan di Baitul Hikmah. Kemudian terakhir kesimpulan. Dari kisah yang telah disebutkan sebelumnya, pencarian kebenaran yang dilakukan oleh para filsuf itu didasarkan oleh karena rasa ingin tahu yang tinggi. Mereka mencari berbagai sumber, bahkan bersedia untuk pergi ke negeri yang jauh hanya untuk bertemu ulama dan memastikan argumen yang mereka pegang itu benar. Mereka tidak hanya berpegang pada satu metode pendapat, tetapi mereka juga mempelajari berbagai macam kitab. Dan mereka juga tidak melupakan fenomena masa lalu untuk digali dan dijadikan bahan pembelajaran saat itu. Demikian materi mengenai Masterpiece of Muslim Philosophers yang membahas mengenai sejarah singkat, karya, tokoh, dan bukti fisik dari filsuf-filsuf Muslim. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, dan semoga materi ini membawa manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.